Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memakmurkan masjid, yaitu dengan melaksanakan sholat berjamaah isya dan salat tarawih. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu terlimpah terhadap mulia Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya dan para pengikutnya. Amin. Hadirin rahmatullah, pada waktu yang sangat singkat ini saya diberikan tugas untuk membawakan tema memakmurkan masjid, mensejahterakan jamaah. Topik ini sebenarnya pernah populer di zaman Rasulullah SAW, tepatnya pada tahun pertama Hijriah, yaitu pada saat Rasulullah SAW datang pertama kali di Madinah, kemudian disambut oleh masyarakat Madinah. Kota Madinah sangat antusias, dan ringkas cerita, kota yang ditumpang beliau itu berhenti di depan karangan dua orang anak yatim namanya Sahal dan Suhail. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan keinginannya untuk membangun masjid pertama kali di pekarangan rumah kedua orang anak yatim tadi. Kemudian anak yatim tadi dengan sukarela ingin menyerahkan tanah tersebut kepada Rasulullah SAW, tapi Rasulullah SAW kemudian bermusyawarah. Kemudian Rasulullah memberi tanah kedua orang anak yatim tadi. Setelah diteliti, harga pasar wajarnya ketika itu adalah 800 dirham, dan di atasnya yaitu seluas 30 kali 35 meter persegi dibangun masjid pertama atau Masjid Nabawi yang hingga saat ini berdiri kokoh dan sangat megah. Nah, itu adalah wakaf pribadi Rasulullah SAW pertama kali. Jadi wakaf pertama kali atau sedekah jariyah Rasulullah SAW pertama kali, yaitu sebidang tanah yang di atasnya dibangun Masjid Nabawi yang hingga kini berdiri sangat megah. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW juga mewakafkan 6 bidang tanah kebun buah, namanya kebun muhairi. Kemudian tanah tersebut diwakafkan, di mana manfaat dari hasil pengelolaan kebun tadi digunakan untuk kemaslahatan umat. Di sinilah para ulama kemudian menafsirkan bahwa bentuk memakmurkan masjid pertama kali adalah membangun sarana dan prasarana masjid. Kemudian setelah masjid berdiri, kemakmuran bentuk yang kedua yaitu adalah dengan meramaikan masjid tadi dengan kegiatan-kegiatan sholat jamaah waktu, kemudian diramaikan dengan kajian-kajian yang bernama halakoh, ya. Kemudian qiyamul lail dan majelis zikir, dan tidak ketinggalan ada kegiatan sosial untuk distribusi kemakmuran. Jadi itu instrumen wakaf pertama kali digunakan untuk memakmurkan masjid. Pertanyaannya adalah apa istimewanya,
amalan yang bernama sedekah jariyah atau wakaf ini. Jadi Rasulullah SAW bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, annahu qala, idza mata ibnu Adam in qata'a 'amaluhu illa bi thalathin." Apabila anak Adam itu mati, maka semua amal solehnya selama hidup di dunia terputus. Jadi sholat malamnya, puasanya, zakatnya, umrohnya, walaupun umrohnya misalkan 10 kali sampai 20 kali, begitu sudah meninggal, ya sudah, pahalanya adalah yang sudah dia lakukan semasa hidup. Itu yang disebut inqoto'an amal illa bitarafin. Nah, kecuali 3 hal. 3 hal itu apa? Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah itu adalah derma, membelanjakan harta di jalan Allah. Jariyah itu adalah mengalir pahalanya walaupun dia sudah meninggal. Jadi bayangkan Rasulullah SAW mewakafkan atau mensedekah jariyahkan tanah sebidang tanah yang di atasnya dibangun masjid 1500 tahun yang lalu, dan hari ini sampai jutaan orang setiap tahun masih dimanfaatkan oleh orang banyak. Pahalanya walaupun Rasulullah SAW sudah meninggal, tetap mendapatkan transferan pahala. Ya, inilah keutamaan sedekah jariyah. Nah, kemudian maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman betapa pentingnya sedekah jariyah atau wakaf ini. Di dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Ya Allah, seandainya Engkau tunda kematianku ini barang sesaat saja, barang semenit atau 5 menit atau mungkin sehari atau 1 bulan saja, fa'asaddaqu, pasti aku akan mensedekahkan, mensedekah jariyahkan. Kami punya harta dan fa'akum minas sholihin, dan aku pasti akan menjadi orang yang soleh. Jadi ini testimoni oleh orang-orang yang sudah berada di akhirat. Mereka sudah melihat dengan ilmu yakin, ainul yakin dan hakul yakin bahwa sedekah jariyah ini betul-betul yang menolong mereka waktu di alam kubur. Jadi mereka berkata fa'asaddaqu, bukan fa'asumu, bukan fa'usolli. Mereka tidak berkata kalau engkau tunda hidupku itu dan matiku itu adalah barang sesaat saja, pasti aku akan sholat, pasti aku akan melaksanakan puasa dan sebagainya. Tapi di situ mereka bilang fa'asaddaqu wa akum minas sholihin. Ini keutamaan sedekah jariyah atau wakaf. Maka dari itu kemudian disusul oleh Umar bin Khattab. Ketika itu beliau mewakafkan sebidang tanahnya. Ini satu-satunya hadis tentang wakaf yang ada di Sahih Muslim saya jumpai, hanya satu tentang wakaf ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa suatu saat Umar bin Khattab mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, aku belum pernah mendapatkan properti tanah sebagus yang saya peroleh di Khaybar ini. Tolong nasihati aku, sebaiknya aku apakan tanah yang baru saya peroleh ini. Jawab Rasulullah dengan singkat, insyi
syi'ta habbasta aslaha wa tasaddaqta biha. In syi'ta, jika engkau mau ya Rasulullah, habbasta, maka tahanlah kepemilikan properti tadi. Jangan dijual, jangan diperdagangkan, jangan dihibahkan, jangan diwariskan, tetapi tanah tersebut kamu bisa mensedekahkan dari hasil pengelolaan tanah tersebut. Jadi bahasa hukumnya di sini, engkau bisa tahan legal title-nya dan engkau bisa mensedekahkan beneficial title-nya. Engkau bisa tahan depositonya dan engkau sedekahkan bagi hasilnya. Engkau bisa tahan sahamnya dan engkau bisa sedekahkan dividennya. Engkau bisa tahan obligasi syariahnya dan engkau bisa sedekahkan imbal hasilnya. Dan engkau bisa tahan pohonnya dan engkau bisa bersedekah dengan buahnya. Nah, ini hadis Rasulullah SAW tentang Umar bin Khattab. Kemudian tidak lama disusul oleh Abu Talhah, beliau mewakafkan tanah kebun yang masih subur khusus untuk perkebunan buah yang manfaatnya dimanfaatkan untuk kemaslahatan umum buahnya. Dan dari sinilah akhirnya Allah menurunkan surat Al-Imran surat 3 ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dan tanalul birra, engkau tidak akan memperoleh kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sebelum engkau menginfakkan hartamu yang engkau cintai. Hadirin rahimakumullah, inilah kecantikan amal soleh yang bernama wakaf atau sedekah jariyah. Hadirin rahimakumullah, 1,5 tahun setelah peristiwa wakaf masjid atau hijrahnya Rasulullah tadi, yaitu kemudian turun perintah puasa di bulan Ramadan, tepatnya tanggal 10 bulan Sya'ban hari Senin, turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam dan seterusnya. Dan pada waktu umat Islam melaksanakan bulan puasa Ramadan pertama kali, tanggal 17-nya umat Islam dites untuk berjuang terjun di perang Badar. Yang penjelasannya silahkan dilihat di surat 3 ayat 122 sampai 127. Jadi setelah Rasulullah SAW dan para sahabatnya di tahun 619 Masehi mengalami tekanan, mendapatkan perlakuan pelanggaran HAM yang sangat berat oleh masyarakat kafir Quraisy, kemudian mereka hijrah. Dan setelah tahun 623 Rasulullah SAW ingin kasih pelajaran kepada masyarakat kafir Quraisy bahwa mereka harus mendapatkan pelajaran, yaitu mereka akan diserang, yaitu pada saat mereka pulang dari dagang di Syam yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Tetapi Allah berkehendak lain. Ternyata Abu Sufyan mereka tahu bahwa mereka kepulangannya dari Syam itu dicegat oleh pasukan Rasulullah. Kemudian mereka mengirimkan surat ke Ammar bin Hisham ataupun terkenal dengan Abu Jahal. Kemudian Abu Jahal karena memiliki kebencian yang sangat hebat terhadap Rasulullah SAW, kemudian menyiapkan pasukan segera yang berjumlah sekitar 1.000 orang dengan senjata dan logistik yang sangat lengkap. Dan terjadilah perang Badar ketika itu tanggal 17 Ramadan jam 10 pagi, kemudian jam 12:30 selesai perang berkecamuk yang sangat menentukan dan dimenangkan oleh pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ringkas cerita bahwa
sorenya umat Islam mendapatkan kejutan yang sangat luar biasa. Apa itu? Yaitu ghanimah, harta rampasan perang dari sekitar 1000 pasukan yang melarikan diri tadi, yaitu mereka meninggalkan semua perbekalannya, kemudian disita oleh umat Islam. Persoalannya adalah pada saat harta rampasan perang tadi akan dibagikan kepada umat Islam, siapa dan mendapat berapa bagian setiap orang ketika itu dengan adanya harta benda yang sangat melimpah ini. Di antara umat Islam, kalangan Ansor dan kalangan Muhajirin, hampir mereka itu berselisih yang sangat tegang. Kemudian turunlah surat 8 ayat 41, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasul, dan seterusnya. Inilah ayat tentang mekanisme distribusi atau pembagian harta rampasan perang pertama kali. Untuk memastikan bahwa ayat mekanisme pembagian rampasan perang tadi itu adalah sesuai dengan perintah Allah, maka dari itu waktu itu dibutuhkan apa yang disebut dengan Baitul Mal. Baitul Mal itu adalah harta. Tugasnya yang pertama adalah mereka membuat database umat Islam, siapa yang mustahik dan siapa yang menjadi donatur. Nah, setelah mereka sudah mendapatkan database, kemudian mereka sudah mendapatkan arahan dari Rasulullah SAW, dan itulah pertama kali peristiwa mensejahterakan jamaah dalam bentuk yaitu harta ghanimah. Hadirin rahimakumullah, jadi sampai di sini kesimpulan sementara adalah bahwa memakmurkan masjid dan mensejahterakan jamaah, untuk memakmurkan masjid ini adalah diantaranya instrumen pendanaannya dengan menggunakan wakaf sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian sumber pendanaan yang kedua diantaranya adalah dari ghanimah ataupun bahkan faqih ataupun kharaj dan seterusnya. Nah, hadirin rahimakumullah, kemudian peristiwa pembentukan Baitul Mal itu ternyata di sana ada sumber pendanaan yang berasal bukan hanya dari dana sosial, tetapi termasuk di dalamnya adalah dana komersial yang dalam hal ini termasuk adalah wakaf produktif, sebagaimana harta kekayaan kebun Muhammad, kemudian kebun yang dimiliki oleh Umar bin Khattab, kemudian Abu Talha dan seterusnya. Jadi itulah instrumen yang digunakan untuk memakmurkan masjid dan mensejahterakan jamaah. Dan itu di zaman Rasulullah. Dan kemudian diikuti oleh Utsman bin Affan. Beliau mewakafkan sumur Rumaiha yang saat ini di atasnya berdiri hotel megah dari hasil pengembangan wakaf tadi, di mana hasil pemanfaatan dari pabrik air minum tadi kemudian digunakan untuk kemaslahatan umat. Kemudian disusul oleh Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal mewakafkan rumahnya digunakan untuk rumah singgah bagi kalangan Muhajirin. Kemudian disusul oleh Ali bin Abi Thalib, disusul oleh sahabat-sahabat yang lain, dan ketika itu wakaf menjadi trending. Wakaf menjadi gaya hidup umat Islam ketika itu. Dan kemudian hadirin rahimakumullah, di masa khalifah masalah wakaf ini menjadi supervisi langsung dari khalifah, menjadikan perhatian sangat serius
pada zaman Khalifah, di mana ketika itu ringkas cerita pada zaman kejayaan Islam, yaitu mulai abad kedua Hijriah, seorang ulama yang bernama Imam Rafi'i dan Imam Hanafi mengeluarkan fatwa dengan yaitu dibolehkannya wakaf rumput, yaitu wakaf dinar dan dirham. Dan kemudian pada abad-abad berikutnya umat Islam ketika itu mendapatkan satu pencerahan dari para ulamanya untuk mewakafkan, kemudian wakaf tersebut dalam bentuk fasos, bentuk fasum. Bahkan ketika itu instrumen wakaf ini bisa menjadi instrumen public finance atau menjadi instrumen anggaran APBN ketika itu. Jadi untuk membangun infrastruktur, fasos-fasum rumah sakit, termasuk universitas pertama kali di dunia ini adalah pada tahun 859 atau abad ketiga Hijriah. Kita pernah dengar namanya Fatimah Al-Fihri. Beliau ini mendapatkan warisan yang sangat banyak dari ayahnya seorang konglomerat, kemudian uangnya tadi digunakan untuk wakaf, ya. Jadi halakoh-halakoh, yaitu program-program kemakmuran masjid yang bernama halakoh-halakoh atau kajian-kajian tadi, materi-materinya itu adalah dimodulasi dalam bentuk SKS yang hari ini kita kenal dengan sistem kredit semester. Dan kemudian dengan dana yang beliau kumpulkan, masjid yang tadinya di pinggiran itu mereka digunakan untuk halakoh-halakoh. Kemudian di pinggiran masjid itu berdiri kampus yang bernama Universitas Al-Qarawiyun, yaitu pada tahun 859 Masehi. Ini pertama kali universitas tertua di seluruh dunia. Dan saat ini universitas tersebut ada di negeri Maroko. Siapa kira-kira mahasiswanya? Kita semua pasti kenal. Di antara sarjana-sarjana jebolan dari Universitas Al-Qarawiyun itu siapa? Di antaranya Ibnu Sina, ahli kedokteran, ahli matematik, kemudian ahli fisika. Kemudian ada yang bernama Al-Farabi, di Eropa terkenal dengan pensyarahnya Aristoteles. Kemudian ada yang bernama Ibnu Khaldun, beliau ahli ekonomi, beliau ahli sosiologi, kemudian beliau juga ahli astronomi. Dan ada seorang dosen yang pernah saya sebut di dalam lembar ini, yaitu namanya adalah Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi itu di Eropa populer dengan algoritma. Algoritma itu adalah cikal bakal untuk menciptakan artificial intelligence ataupun kecerdasan buatan dalam rangka memudahkan manusia di era industri 4.0 yang hari ini kita semua menikmatinya. Ini semua adalah berkat dari instrumen wakaf dalam rangka untuk memakmurkan masjid dan mensejahterakan jamaah. Mungkin langsung saja saya percepat. Nah, bagaimana kondisi sekarang di Indonesia? Di Indonesia kita instrumen wakaf ini sudah sangat luar biasa sempurna. Tahun 2024 kita punya undang-undang wakaf nomor 21 ya, nomor 21 tahun 2004. Kemudian tahun 2007 lahir Badan Wakaf Indonesia yang merupakan regulator. Dari BWI inilah lahir peraturan-peraturan. Dari BWI inilah lahir fatwa Majelis Ulama, fatwa Dewan Syariah Nasional tentang dibolehkannya wakaf saham, dibolehkannya wakaf deposito, dibolehkannya wakaf obligasi syariah atau sukuk, dibolehkannya wakaf uang, ya, kemudian dibolehkannya wakaf polis asuransi syariah.
Dan kemudian hingga saat ini sudah ada sekitar 965 nazir wakaf. Jadi kalau zakat itu ada amil, ya. Kalau di wakaf itu ada yang namanya nazir. Nazir itu adalah pengelola wakaf. Ini sudah ada 265 nazir di seluruh Indonesia dengan segala kemudahannya. Artinya orang Papua bisa mengeluarkan wakaf melalui nazir yang ada di Jakarta, di mana benefit atau mauquf alaih atau manfaat dari wakaf tadi bisa dinikmati oleh saudaranya untuk pembangunan masjid yang ada di Ambon dan seterusnya. Kemudian sampai hari ini sudah ada sekitar 23 lembaga keuangan syariah yang sudah ready menjadi PWU atau penerima wakaf uang. Kemudian yang terkini bulan Desember kemarin tahun 2022 keluar undang-undang sistem pengembangan dan penguatan keuangan, di mana di antara pasalnya membuka peluang bagi lembaga keuangan syariah untuk menjadi nazir. Nah, kemudian sistem informasi wakaf Indonesia (SIWAK) milik Kemenak memprediksi, membuat simulasi bahwa potensi wakaf di Indonesia, wakaf uang itu adalah sekitar 180 triliun per tahun. Nah, per Desember tahun 2022 wakaf uang ini sudah terkumpul sekitar 1,2 triliun rupiah. Namun sayangnya apa? Dari hasil survei Komite Nasional Ekonomi Syariah Indonesia, tingkat literasi wakaf ini masih rendah. Indeksnya tidak bergerak di tahun 2020 sekitar 50 dari 100 wilayah. Yang baru separuh, masih rendah 50 ekor dari 100. Nah, tugas kita adalah sekarang ini bagaimana kita umat Islam ada sekitar 1,2 masjid di Indonesia ini. Mereka sudah, organisasinya sudah ada, takmir masjidnya sudah ada, tinggal menyusun program yang jelas secara konkret bisa memakmurkan masjid dan mensejahterakan jamaah. Sebagaimana Rasulullah SAW, kemudian para ulama-ulama zaman dahulu, zaman kejayaan Islam, mereka menyusun strategi bagaimana halaqah-halaqah ini betul-betul diarahkan kepada fikih muamalah yang langsung menyentuh kemaslahatan hajat hidup orang banyak. Jadi kenapa? Karena kita ini begitu keluar kita sudah bersentuhan dengan fikih muamalah. Kita naik ojek, kita di situ ada transaksi keuangan syariah halal. Begitu udah naik ojek, kemudian sampai di kantor kita absen, gitu ya, kita sudah melakukan transaksi akad, ya, akad jualah dengan perusahaan. Dan kemudian sampai jam 12 apa yang kita lakukan? Apakah kita betul-betul melaksanakan tentang muamalah yang sedang kita transaksikan dengan bonirnya? Nah, ini adalah kajian-kajian fikih muamalah yang nanti dirumuskan agar kita semua betul-betul ibadah kita, ibadah muamalah kita semuanya adalah sesuai dengan syariah. Rasulullah SAW. Hadirin rahimakumullah. Jadi kesimpulannya adalah bahwa ternyata instrumen untuk membangun atau memakmurkan masjid dan mensejahterakan jamaah, Rasulullah membuat satu contoh, yaitu dengan instrumen wakaf. Baik wakaf ini adalah wakaf produktif ataupun wakaf muakkad atau wakaf yang bersifat tidak bergerak. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.